Kalau Tuhan pengambil kebijakan, kalau Tuhan yang ngatur sepak bola ini, Tuhan kan nggak boleh cuma bilang ke anak-anak kita, kamu siap bersaing ya. Tapi Tuhan nggak siapin softwarenya, kompetisinya, pelatihnya, software itu, pembinaan yang benernya, kompetisi yang... Musim kompetisi Liga 1, yang dimana Liga 1 ini banyak juga perubahan yang terjadi di Liga 1. Di mana sistem VAR akan berjalan penuh, lalu juga di Liga 1 juga ada kewajiban memainkan seluruh pemain tim nasional yang ada di klub masing-masing. Sama, terima kasih juga sama media yang gila bola juga. Oh, media yang gila bola juga. Saya minta tolong satu sama media, boleh nggak? Sikat semua pihak, siapapun itu juga, yang mau punya niat aja merusak sepak bola kita. Boleh nggak aku minta tolong itu? Nah, itu aja aku minta tolong satu. Ya, bantu aku. Sikat, temukan ya yang punya niat aja, apalagi ada buktinya. Bantu kami ya, jangan kita tadi sudah bilang super timnya, ekosistemnya luar biasa, tapi ada juga pihak-pihak yang berseberangan, pengen sepak bola kita makin tidak kredibel, makin tidak transparan, makin tidak sportif ya. Tolong kami dibantu. Sikat semua pihak, siapapun itu juga, yang mau punya niat aja merusak sepak bola kita. Pemain kita nggak tembus ke tim nasional kita gitu kan, dianggap tidak tembus gitu kan. Jangan suruh mereka siap bersaing tapi nggak dikasih toolnya. Sekarang pertanyaan saya kepada mereka-mereka orang sepak bola yang nyuruh bersaing itu, disiapkan nggak lingkungannya? Football environment-nya disiapkan nggak? Ya, kita sudah mengatur kalender 3 tahun ke depan, di mana ada slot klub, liga, ada slot tim nasional. Dijaga dengan baik. Saya mau setiap hari ada pertandingan maunya. Tapi realitanya tidak mungkin. Karena gini, 365 hari kita paksakan pemain untuk main. Nggak mungkin. Ada cedera, ada macam-macam. Belum lagi kalender. Hari ini AFC membuka Champions League-nya versi AFC 3 strata. Ya. AFF buat juga pertandingan, betul? SEA Games, Asian Games, ya, liga kita. Ya, tapi catatannya tidak mungkin 365 hari pemain kita terus main 365 hari. Ya, talent pool kita ini belum tebel. Ya, kalau di Brazil, Argentina, Inggris lahir terus. Hari ini PSSI mengumpulkan 150 talent pool aja nggak dapet. Tim nasional adalah ujung tombak daripada membangun bangsa kita, merah putih kita. Saya fokus bagaimana tim nasional itu dibangun supaya sustain gitu. Ya kalau membangun timnas yang sustain yang ada sekarang, kan sumbernya satu. Yang pasti dari kompetisi, karena gimana pun teorinya begitu, hukum sepak bolanya begitu, muaranya kompetisi adalah timnas. Yang kedua hanya naturalisasi sebagai sebuah akselerasi, kan begitu. Kadang-kadang ini kita suka lupa. Kalau kita ingat kerjasama FIFA dan pemerintah Republik Indonesia yang waktu itu terus bagaimana meminta sepak bola Indonesia bertransformasi di bawah PSSI, itu ada catatan-catatan dari FIFA. Kenapa FIFA buat kantor ya di sini, itu bagian daripada pengawasan. Di mana di situ jelas mengenai integritas, ya, match fixing. Kenapa Pak Kapolri dan seluruh jajarannya, Pak Asop nih luar biasa ya. Itu benar-benar mendampingi PSSI untuk match fixing. Karena tidak mungkin kita membuat bola kita sejajar dengan negara-negara lain, mau liganya tadi ranking berapa jadi ranking berapa, timnya. Kalau ada match fixing nggak mungkin. Itu integritas yang memang selalu diawasi oleh FIFA. Yang kedua, masalah safety and security. Kemarin tim FIFA baru datang meninjau 4 stadium yang dibangun oleh pemerintah. Masih ada catatan. Di situ salah satunya yang menjadi kunci bagaimana renovasi di stadium yang sekarang 22. Ini sekarang terus diawasi, apalagi nanti ada VAR, ada wifi. Ini kita lakukan. Dan tentu turunannya yang paling penting waktu itu, ya, tidak boleh terjadi lagi peristiwa Kanjuruhan. Ingat, ini masih dalam pengawasan. Di situ suratnya ada 2 tahun transisi. 1 tahun kemarin berjalan baik, tapi kan di ujung musim kompetisi ada kejadian-kejadian yang tidak diinginin. Ya, pemecahan kereta api dari pihak kepolisian, pimpinan bahkan ada yang kena. Ya, lalu masih ada yang tawuran. Ya, ibu membawa anak kecil, ya, mau kacanya dipecahkan. Ada semua media yang menulis. Artinya belum.
Nah, dan bahkan tahun ini dimandatorikan oleh FIFA, semua supporter harus masuk database satu sistem. Ya, dan online. Supaya kenapa? Ketika kalau ada apa-apa oknum, ini bukan supporter, oknum, pihak kepolisian langsung mengambil oknum tersebut. Dan di musim kemarin sudah ada banyak percontohan yang dilakukan oleh pihak kepolisian, oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, ya jangan sampai masuk ke dalam lapangan buat kerusuhan lagi yang mengakibatkan korban jiwa. Nah, jadi kita konsisten, jangan sampai ya FIFA melihat ini kita hanya transformasi topeng dan akhirnya ya kita disuspend lagi oleh FIFA karena yang tadi yang Kanjuruhan itu belum selesai. Kan kalau orang nanya, bagaimana Kanjuruhannya? Ini yang di transformasi sepak bola, pembangunan sepak bola ini lahir karena peristiwa Kanjuruhan yang dipimpin langsung oleh Bapak Presiden dan Presiden Gianni. Karena itu kita di sini melaksanakan tugas. Nah, jadi ini perlu waktu semua. Jadi kita jangan juga bertransformasi melakukan pembangunan itu ke susu ya, asal cepat, quick win ya. Tidak ada pembangunan yang quick win. Selalu ada medium long term tapi juga harus ada percepatan. Itu yang saya bisa jawab. Salam olahraga. Wah, sepertinya Bung Toel kumat lagi nih. Sok-sokan ngajarin Pak Erick Thohir cara membangun kompetisi di Liga 1 dan juga cara membangun talenta-talenta muda, membina talenta-talenta muda dengan menyuguhkan kompetisi yang aktif, kompetisi yang sehat, dan kompetisi yang berkelas katanya. Menyediakan tempat-tempat latihan yang bagus dan sebagainya ya. Namun ternyata mungkin Bung Toel belum paham ya. Pak Erick Thohir kan kemarin sudah berjanji setelah beliau membenahi timnas di tahun pertama dan di tahun kedua ini Pak Erick Thohir berjanji akan membenahi kompetisi di Liga 1. Karena Pak Erick Thohir kan sangat mengerti betul tentang sepak bola dan bagaimana cara membangun sepak bola yang benar. Dan Pak Erick Thohir di tahun kedua ini serius membenahi kompetisi di Liga 1. Salah satunya adalah adanya VAR dan juga wasit dari luar negeri. Dan juga ini yang paling penting ini buat Bang Toel tahu, bahwa di sistem kompetisi Liga 1 ke depan ini yang mau bergulir ini diwajibkan setiap klub yang memiliki talenta-talenta muda yang main di timnas wajib dimainkan. Itu catat ini Bung Toel, bahwa Pak Erick Thohir telah memberikan konferensi persnya kemarin ya, bahwa setiap klub yang bermain di Liga 1 itu wajib pemain mudanya yang bermain di tim nasional wajib untuk dimainkan. Ini salah satu syaratnya. Dan itu Pak Erick Thohir sangat ketat betul dan sangat menekankan bahwa di sini juga Pak Erick Thohir menjelaskan bahwa PSSI terutama persepak bolaan di Indonesia ini dalam 2 tahun ini masih dalam pantauan FIFA, dan itu apabila 2 tahun ini terjadi peristiwa-peristiwa yang membuat tercorengnya persepak bolaan Indonesia, kemungkinan Indonesia bisa dikasih sanksi lagi sama FIFA. Padahal ini 2 tahun ini belum selesai pantauan FIFA ini. Dan Pak Erick Thohir berusaha betul membuat suasana atau antara pemain dan penonton dan supporter supaya kondusif dan supaya FIFA percaya lagi kepada Indonesia. Itu misi Pak Erick Thohir. Makanya tahun kedua ini beliau membenahi bagaimana kompetisi Indonesia supaya berjalan dengan baik. Dari masalahnya sepak bola Indonesia ini kan masalahnya kompleks sekali. Bukan cuma pengaturan skor, mafia bola, dan segala macam tetek bengeknya. Tetapi masalah yang lain juga banyak sekali. Ya, kita nggak usah dipungkiri lah. Supporter kita yang ya dalam tanda kutip oknum-oknumnya ya, yang belum dewasa.
dan juga stadion-stadion, terutama di dalam pantauan FIFA ada 22 stadion yang harus diperbaiki dan memenuhi standar FIFA, dan itu sudah dikerjakan oleh pemerintah di bawah komando Pak Erick Thohir. Dan ini sudah berjalan 1 tahun, dan ini tahun kedua. Pak Erick Thohir juga menjelaskan bahwa sekarang di kompetisi yang akan datang ini VAR mulai berjalan, pemain asing, kuota pemain asing juga ditambah supaya gairah kompetisi Liga 1 ini nilai jualnya ada. Masalahnya Pak Erick Thohir berjanji PSSI tidak akan memakai dana APBN. Nah, masalahnya PSSI ini akan dikelola seperti ya mungkin PSSI-nya yang ada di Spanyol, di Italia, sistemnya seperti itu. Jadi PSSI punya dana sendiri untuk mendanai kompetisi dan segala macamnya lah di situ. Tidak memakai dana pemerintah. Ya, terutama melibatkan swasta, dan swasta juga sangat percaya betul bagaimana kompetensi Pak Erick Thohir dalam mengelola sepak bola. Dia tidak perlu diragukan lagi. Dan tentu kita sebut saja Piala Presiden ini yang akan datang ini hadiahnya cukup luar biasa. 5 miliar katanya untuk juara satunya. Bayangin aja, ini sesuatu yang fantastis. Sedangkan Liga 1 saja yang kompetisinya 1 tahun, itu hadiahnya cuma 2,5 miliar kalau tidak salah. Nggak bisa dikoreksi sih. Dan ini Piala Presiden yang kompetisinya cuma 2 minggu, hadiahnya 5 miliar. Coba ke depan nanti, mungkin kompetisi Liga 1, mungkin hadiahnya mungkin bisa bertambah berkali lipat. Kalau seandainya pihak swasta, sponsor, semuanya mendukung, itu udah pasti. Dan nilai jual atau hak siar Liga 1 itu otomatis akan naik. Masalahnya dihuni oleh pemain-pemain yang berkualitas. Dan misalnya klub istilahnya membeli pemain asing juga pemain yang berkualitas dan ada nilai jualnya. Dan ini menyuburkan kompetisi, menyemburkan persaingan antar pemain timnas. Dan di sini akan terlihat mana pemain yang bagus dan mana pemain yang tidak bagus, mana pemain yang berkualitas dan mana pemain yang ya biasa-biasa saja. Di sini akan terlihat. Dan di situ tujuan Pak Erick Thohir. Dan Pak Erick Thohir menjelaskan membangun sepak bola, membangun tim nasional itu enggak semudah membalikan telapak tangan. Jadi harus pelan-pelan, tetapi ada percepatannya, kata Pak Erick Thohir. Oke, mungkin cukup sekian dulu reaction video dari saya. Silahkan Anda nilai sendiri video ini, dan jangan lupa komentarnya, like, dan yang belum subscribe, buruan subscribe, supaya dapat notifikasi. Jangan lupa nyalakan notifikasinya ya, supaya dapat bonus tontonan video terbaru dari Mas TV Channel. Salam olahraga.